Selamat datang di Outlook Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vektor database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih masih bersama saya di channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar AI agent. Oke, perkenalan singkat, saya Haris Sunario. Saat ini menjadi programmer di PT Nusantara Comnet Integrator, sekaligus juga penulis di ngertiai.com. Baik, ini rencana materi kita malam ini mengenai AI agent. Pertama, kita akan ada pengantar. Yang kedua, kita akan mengenal apa aja sih tantangan yang ada di dalam LLM sebelum kita belajar AI agent. Yang ketiga, kita belajar AI agent dan karakteristiknya. Kemudian multi-agent collaboration dan terakhir mengenai crew AI. Oke, kita mengantar dulu. Jadi, jujur saja, ini adalah materi yang paling saya tunggu-tunggu untuk saya bagikan ke teman-teman. Karena memang selama belajar tentang AI, hal yang paling saya suka adalah ketika saya belajar mengenai AI agents. Oke, jadi ada baiknya kita melihat dulu ya, secara development, apa sih perbedaan dari traditional software development dengan modern AI development. Nah, kita anggap aja yang kita coding selama ini ya, kalau yang bukan AI itu kita anggap sebagai tradisional. Dan yang sekarang, yang ada kaitan sama AI itu adalah modern development. Oke, jadi untuk yang traditional software development ya, kita sudah tahu input apa yang akan kita berikan kepada aplikasi kita, yang akan kita definisikan nanti dalam bentuk tipe datanya. Nah, jadi masukan yang ada dalam pengembangan software itu sudah jelas secara input ya. Dan prosesnya juga, secara transformasi pun juga harusnya sudah jelas juga. Karena kita mendefinisikan fungsi-fungsi untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita menggunakan matematik, operator, kemudian kita menggunakan conditional sentence, ataupun kita menggunakan perulangan. Nah, itu semua transformasi atau proses yang terjadi secara yang bisa kita definisikan sendiri. Dan bentuknya jelas. Dan keluarannya pun, outputnya pun juga jelas ya. Dari input yang kita beri, kita bisa predik tuh apa kira-kira outputnya. Oke. Nah, sekarang ini sangat berbeda ketika kita melakukan pengembangan dalam AI. Karena kita akan menerapkan fuzzy logic di dalamnya. Yang dimana semua itu tidak true and false, yang artinya tidak ada hasil yang binary truth ya, 0 atau 1. Nah, mulai dari inputnya nih, kita kalau menggunakan AI ya sekarang ya, ChatGPT misalkan, kita bisa berikan apa aja di situ. Bisa berikan data table, bisa berikan teks, bisa berikan perhitungan, apa aja yang bisa kita masukkan sebagai input. Yang tadinya di traditional software development, kita berikan sesuai dengan apa yang kita definisikan. Kedua, untuk transformasinya pun tidak jelas. Karena dari input yang tidak jelas, yang bisa apa aja, prosesnya pun menjadi tidak jelas. Apa aja bisa dilakukan ya di dalam proses ini, dan kemampuan kita untuk memprediksi hasilnya pun itu sangat kecil. Bahkan mungkin sangat sulit ya untuk dilakukan. Nah, jadi secara karakteristik, traditional software development itu jelas secara input, jelas secara transformasi, dan jelas secara output. Sedangkan untuk modern AI development, itu fuzzy. Itu tidak jelas dari inputnya, transformasinya, hingga keluarannya. Dan ada catatannya ya, untuk yang software kita bisa replikasi itu. Mereplikasi fungsi-fungsi sebelumnya untuk hasil yang sama. Nah, sedangkan untuk modern AI development itu sangat dinamis ya, probabilistik, sehingga dapat berbeda setiap kali percobaan. Oke, sekarang kita mengenal apa aja sih tantangan di dalam LLM. Yang pertama nih, yang teman-teman mungkin akan rasakan ya, yaitu LLM itu tidak proaktif atau tidak bisa melakukan self-improving. Nih, misalkan teman-teman minta ChatGPT buat memberikan tulisan gitu ya, tulisan tentang informasi terkini deh gitu. Nah, ketika sudah dikirimkan perintahnya, kemudian diterima responnya dari ChatGPT, itu nanti hasilnya teman-teman akan lakukan
adjustment lagi, penyesuaian lagi, oh tolong buat lebih friendly gitu. Atau enggak buat lebih ringkas, buat lebih padat. Nah, itu perlu intervensinya teman-teman untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, ini adalah kelemahannya, tidak proaktif. Yang kedua, itu masalah memori ya. Meskipun yang sekarang LLM memiliki konteks window yang semakin besar ya, tapi tetap saja ada keterbatasannya untuk memori yang jangka panjang atau semakin besar memori yang harus disimpan. Dan karena kelemahan ini, jadi kita akan kesulitan untuk melacak informasi yang relevan dari waktu ke waktu. Ketiga, tidak dapat terhubung dengan tools ya, tidak dapat melakukan tindakan akhirnya. Seperti mengirim email, mengelola file, manipulasi database, dan sebagainya nih. Kemudian rentan terhadap kesalahan. Nah, ini sebenarnya kita udah pelajari di RAG. LLM itu nggak bisa memberikan sumber informasinya, kemudian dia juga nggak tahu apa yang terkini terhadap informasi yang diberikan. Dan terakhir, tidak real time. Oke, nah ini dia nih, AI agent. AI agent ini dapat berinteraksi ya dengan lingkungannya, dapat mengumpulkan data, menggunakan data yang dikumpulkan juga untuk melakukan tugasnya, yang ditentukan sendiri guna memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti namanya aja ya, jadi ini agent yang berperan seperti layaknya manusia yang kita bisa perintahkan berikan tujuan, dapat mengenali hal-hal di sekelilingnya, kemudian melakukan hal itu secara mandiri sampai tujuan itu terpenuhi. Karakteristiknya, pertama itu adalah otonomi. AI agent itu dapat beroperasi secara mandiri tanpa perlu kita intervensi lagi. Kemudian reaktivitasnya dapat merespon perubahan yang ada di sekitarnya gitu ya. Misalkan untuk membaca informasi terhadap sensor gitu ya. AI agent itu dapat terhubung dengan sensor sehingga dapat bekerja secara real time terhadap perubahan lingkungan. Kemudian goal oriented, proaktivitas, yang artinya tidak hanya bereaksi terhadap sesuatu ya, tetapi juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kemampuan belajar dan beradaptasi. Nah, ini AI agent kita bisa treatment untuk dapat belajar terus-menerus ya. Bahkan dia dapat belajar dari hasil yang dia hasilkan gitu. Nah, ini interaksi dengan lingkungannya, kemudian keberlanjutannya. Nah, ini nih, ada multi-agent collaboration. Agent satu dengan agent 2 itu dapat bekerja sama. Nah, ini nanti kita akan coba ya di materi selanjutnya untuk kita buat bagaimana agent satu dan agent 2 dapat terhubung, bahkan dapat ngobrol gitu. Kemudian secara reasoning dan decision making lebih baik, karena memang melibatkan lebih dari satu otak ya. Ketika kita membuat multi-agent collaboration, kita bisa membuat keputusan itu dari banyak perspektif. Oke, adapun multi-agent collaboration, ini adalah konsep di mana beberapa agent AI cerdas ya, bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Dan ada beberapa struktur kolaborasi ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sini. Nah, ini yang pertama, ini sekuensial ya. Jadi prosesnya itu bertahap dari ini ke ini, dari ini ke ini. Dan kemudian yang kedua ini hierarki. Jadi mungkin seumpama ini adalah manager, kemudian di bawahnya ini ada worker dan workernya gitu ya. Yang ketiga, nah ini juga hierarki, tapi memiliki fitur delegation juga. Kita bisa membuat worker yang di sini untuk terhubung nantinya ke worker yang ada di sebelahnya. Nah, ini beberapa contoh dari kolaborasi yang bisa kita terapkan dalam multi-agent collaboration. Nah, ini dia nih Crew AI. Crew AI ini adalah framework ya, yang akan kita bahas sebentar lagi. Di sini Crew AI ini sudah mencakup semua fitur yang kita butuhkan di dalam AI agent. Mulai dari role playing. Nah, role playing ini adalah cara kita untuk menggunakan AI yang terbaik itu adalah menggunakan role playing. Maksudnya seperti apa? Misalkan nih, teman-teman ingin menggunakan AI sebagai teman belajar bahasa Inggris, maka mintalah AI itu untuk menganggap dirinya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Jadi, kita treatment dia sebagai guru bahasa Inggris dan kita adalah muridnya. Dan itulah cara yang terbaik untuk kita menggunakannya ya. Jadi nanti kalau belajar bahasa Inggris, buat si AI itu seolah-olah dia adalah bahasa Inggris, kamu adalah seorang guru bahasa Inggris, dan apapun yang saya tanyakan, menggunakan bahasa Inggris, kamu akan koreksi grammarnya, akan koreksi dictionary-nya, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai fokus. Nah, di sini karena ada agent nanti ya, jadi agent itu harusnya memang fokus. Kalau kita ingin membuat proses yang besar, kita akan pecah proses itu menjadi beberapa agent. Ada agent yang melakukan riset, ada agent yang melakukan summary,
kemudian ada agent yang melakukan pelaporan, dan sebagainya. Tujuannya dengan fokus ini, kita bisa mempertahankan memori pada setiap agent. Yang ketiga adalah tools ya, dapat terhubung ke API, ke database, ke sensor, dan sebagainya. Kemudian cooperation ini dapat bekerja sama antar agent. Kemudian ada guardrail, ini tujuannya untuk kita membatasi ya, alarm bakal tidak berhalusinasi, kita bisa memvalidasi respon yang dia berikan, dan terakhir adalah memori. Oke, ini pengertiannya ya. Ini adalah sebuah framework yang menggunakan pendekatan multi-agent collaboration ya, memungkinkan agent-agent bekerja sama dalam tim atau kru ya, untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dengan lebih efisien. Kru AI ini dirancang untuk mengorganisir agen-agen dengan peran spesifik, tugas yang terdefinisi dengan jelas, serta akses ke alat yang terbatas agar dapat berfungsi secara optimal. Nah, kru AI ini yang tadinya terdiri dari agent ya. Nah, jadi setiap agent ini memiliki kemampuan khusus yang kita sebut tadi fokus, dan dapat belajar dari pengalamannya. Kemudian agent dapat berinteraksi dengan agent lainnya juga. Kemudian setelah adanya agent, nanti agent ini akan terikat dengan task. Nah, ini kru AI nanti akan membagikan pekerjaan-pekerjaan atau tugas tersebut kepada agent. Tugas-tugas ini dirancang agar agent tidak berulang-ulang dalam iterasi tanpa hasil. Nah, kemudian ada istilahnya kru ya. Jadi setelah kita definisikan agent dan tasknya, kita akan buat timnya nanti, atau yang kita sebut sebagai kru. Ini agent yang sudah dibuat dan bekerja sama dalam kelompok tim yang terstruktur untuk meningkatkan kolaborasi. Dan setiap agent nantinya akan bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Dan untuk terakhir, tools, nah ini agent dapat diberikan akses ke alat-alat yang relevan untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, adapun contoh penggunaannya kru AI ya. Ini misalkan untuk sistem bantuan pelanggan, bla 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 bla, sistem AI otonom, dan nantinya kita akan coba membuat AI agent ya untuk WordPress yang dapat membuat tulisan yang berkualitas dan berbasis SEO gitu ya. Search Engine Optimization, dengan kita membuat beberapa agent sekaligus. Ada agent yang melihat apa yang lagi trending sekarang, kemudian ada agent yang mencari judul yang tepat dari hasil yang trending, kemudian ada konten kreatornya nanti yang membuat tulisannya, kemudian ada yang bagian agent yang melakukan translation dari bahasa Inggris misalkan ke bahasa Indonesia, lalu ada yang melakukan publishing gitu ya. Oke, itu materi tentang AI agent. Selanjutnya teman-teman boleh request ya di komen.